Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anpa Syuranti pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 8 paket B, modul 1, Falsafah Bangsaku, unit 2, Sumber dan Landasan Hukum. Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara di dunia memiliki dasar negara yang merupakan fondasi atas berdirinya suatu negara. Ibarat mendirikan sebuah rumah, fondasi yang kokoh akan menjadikan rumah yang kokoh pula. Sebaliknya, rumah yang didirikan di atas fondasi yang tidak kokoh pasti akan mudah runtuh atau roboh. Demikian juga sebuah negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas dasar yang dinamakan Pancasila, yang dalam bahasa Sanskerta panca berarti 5, sedangkan sila adalah dasar atau asas. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Lahirnya nama Pancasila. Istilah Pancasila dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan buku Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai arti yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5 yang berisi 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidangnya, PPKI yang merupakan penjelmaan rakyat atau yang mewakili suatu rakyat menyepakati dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara tersebut merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Meskipun nama Pancasila tidak tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, namun jelas bahwa yang dimaksud adalah 5 dasar negara kita yang tercantum dalam alinea keempat, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sering disebut juga sebagai dasar falsafah negara, ideologi negara, pokok kaidah fundamental negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yang sangat penting, yaitu digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, mengatur seluruh penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai contoh pengaturan tentang persyaratan untuk menjadi pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Persyaratan utama ialah 1. Warga negara Indonesia, 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah dasar negara. Karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini berarti segala macam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika ada suatu hukum atau peraturan yang terbukti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,
maka hukum atau peraturan tersebut harus dicabut dan tidak boleh diberlakukan lagi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ketentuan pasal-pasal tersebut dijabarkan ke dalam berbagai macam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada konstitusi, dan konstitusi bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Demikianlah materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.